Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Di video kali ini saya tidak akan pernah bosan untuk membahas sebuah robot trading abal-abal yang sangat meresahkan masyarakat. Nah, ini sebenarnya berita udah sebut lama tidak juga, ini masih hangat. Berita tanggal 28 September tahun 2022. Apa nama tradingnya? Yaitu ATG, bukan AGT ya. Kalau AGT dulu modusnya sewa mesin iklan. Kalau ini ATG, modusnya trading. ATG itu auto trade gold. Nah, ini seperti biasa bisnis semacam ini seringkali merugikan. Nah, ini ada beritanya, dugaan pencucian uang, polisi selidiki robot trading auto trade gold. Nah, ini beritanya dari jurnas.com. Lanjut. Maaf ya, saya melihat itu beritanya karena saya kalau memberitakan itu harus jelas sumbernya agar tidak hoax. Ini Jakarta, jurnas.com, penyidik Tipideksus Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan penggelapan dan penipuan hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan robot trading auto trade gold. Nah, ini ATG. Kasus tersebut saat ini dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri berdasarkan laporan polisi. Nah, ini nomor laporannya. Alhamdulillah untuk yang ini kasus robot trading ATG akhirnya diproses juga, dan ini nomor pelaporannya tanggal 11 April 2022. Lanjut. Kasus ini didasari laporan polisi dengan nomor LP _B _0170 _4 2022 Bareskrim Polri tertanggal 11 April 2022 atau 2022 tentang tindak pidana penggelapan atau penipuan perdagangan dan TPPU atau tindak pidana pencucian uang, ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan dalam keterangannya di Polri TV Rabu 28 September 2022. Kasus ini masih terus dilakukan proses penyidikan tambahnya. Nah, ini sudah masuk ke tingkat penyidikan untuk kasus ATG ini. Ramadan mengatakan modus dalam kasus tersebut yakni ATG mengarahkan korban untuk membeli paket robot trading. Jadi modusnya ATG ini atau perusahaan ATG Auto Trade Gold ini mengarahkan korban untuk membeli paket robot trading dengan menawarkan keuntungan 20% per bulan. Nah, ini sudah saya sering katakan, kalau ada penawaran robot trading yang bilang anti loss itu hati-hati, karena untuk menjadi seorang trader itu tidak mudah, harus mempelajarinya. Itu pun yang sudah profesional pasti ada lossnya. Nah,
Lanjut, para korban mendaftar melalui website ATG dan membeli paket robot trading level 4 seharga 30 juta. 30 juta. Kalau bikin usaha yang lain itu lumayan. Kalau usaha yang lain sekalipun ya memang bisnis apapun pasti ada resiko, tapi tertipu bukanlah sebuah pilihan gitu. 30 juta pada PT Sarana Digital Internasional ucapnya. Pihak ATG menawarkan keuntungan sebanyak 20% per bulan kepada para membernya. Member ini saya sudah sering katakan hati-hati dengan robot trading abal-abal yang berpotensi merugikan. Ini sih kalau ATG udah lama, dan yang terbaru yang scam itu kan sudah pernah saya bahas juga. Redport ini sudah susah withdraw. Sebelum Redport juga ada ROBD. Itu juga modusnya selalu sama. Dan kenapa harus terjerumus lagi, ini yang tidak saya habis pikir. Apakah orangnya itu juga atau memang korban baru? Dan yang saya sepanjang yang saya ketahui, ketika ini scam, pindah lagi bermigrasi ke robot trading yang lain, abal-abal begitu, dan korban lagi dengan niat ingin mengembalikan modal malah tambah buntung. Ini saya sering bilang juga, heran saya. Ya memang itu hak, tapi kan kalau sudah seperti ini ya kalian rugi, saya sih tidak rugi sepeser pun. Silakan saja, itu kalau sudah tertipu urusan kalian, silahkan lapor. Nah, untuk yang ATG itu sudah ada laporan. Kalau yang ROBD dan Redport sekarang belum ada itu. Tapi kalau isunya itu sudah ada yang mau melaporkan, itu baru sebatas isu. Nah, kalau ATG ini sudah ada yang melapor. Dalam kasus tersebut, pasal yang dilanggar yaitu pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman penjara 4 tahun, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan meliputi pasal 105 dan pasal 106 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Selamat ya. Selamat. Tapi ya ini tumbang, ada lagi yang baru. Ini belum saya bahas. Saya tidak bahas semuanya langsung karena ini terlalu banyak. Scam ATG baru lagi, ROBD scam masih ada, Redport scam masih ada lagi, yang lain ini tidak ada habis-habisnya gitu. Ya sebenarnya kalau untuk agar terhindar ya gampang sih sebenarnya. Agar mereka bangkrut ya jangan diikuti. Ya masalahnya ini banyak yang mengikuti, dan kebanyakan memang ada yang pemain yang tahu kapan scam ini yang paling merusak. Ada juga yang pemain ngaku korban, ini berkamuflase agar terhindar dari jeratan hukum gitu. Selanjutnya, penjara dan denda maksimal 10 miliar. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, ini saya juga bingung sih ya. Ini saya sering mengingatkan, awas, hati-hati yang namanya investasi bodong dalam bentuk apapun, apalagi kalau sudah terdeteksi ilegal oleh OJK, itu lebih harus berwaspada lagi begitu. Nah, ini dikutip dari Suara Sukabumi.id dari ipoknews.com Sabtu 3 September 2022. Nah, ini beritanya ingin memberikan informasi agar uang yang ada dalam investasi dapat segera kembali. Nah, ini sih saya sebenarnya bukan tidak percaya, memang jarang yang kembali. Itu jarang, meskipun mungkin sebagian ada, tapi
rata-rata setelah scam ya wassalam, uang bye-bye, entah kemana. Ya sudah, ya tadi yang tadi sudah pernah ceritakan, itu TPPU itu sudah dicuci, bukan cuci pakai rinso, tapi si uang udah kemanain gitu. Ini masalahnya. Berikut langkah-langkahnya ini yang harus dilakukan. Ini menurut dikutip dari Suara Sukabumi ya .co.id, langkah-langkah yang harus dilakukan ketika sebagian Anda kalau menjadi korban investasi bodong. Apa saja langkah-langkahnya ini? Yang pertama, kumpulkan korban. Bikin sebuah komunitas baru. Misalkan kalau ATG, korban ATG, kalau misalkan report, korban report, itu terserah namanya. Di YouTube ada yang namanya Serikat Virtual Indonesia SPI, itu sekarang masih berjalan. Itu kumpulkan korban. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu yang dan mengumpulkan korban investasi bodong tersebut. Nah, pertama identifikasi dulu itu para korban gitu, ada berapa orang dan berapa kerugian beserta barang bukti. Awas jangan sampai hilang, baik bukti transfer atau bukti apapun. Itu bukti transaksi lewat aplikasi juga itu bisa di screenshot begitu. Yang pertama ini. Yang kedua, lakukan hukum perdata. Sebelum langkah pidana, perdata dulu. Untuk langsung menyelesaikan permasalahan secara cepat, Anda dapat menggunakan hukum perdata. Perdata itu ya panggil itu pihak yang menipu ini mau bagaimana, mau diganti apa bagaimana, sesuai kesepakatan, itu perdata begitu. Tapi jarang yang pakai perdata, langsung saja pidana karena memang sudah menipu, tidak ada etikat baik untuk mengembalikan. Berikutnya, ajukan hukum pidana. Nah, ini bagi Anda yang ingin melakukan hukum pidana, penjara karena sangat merugikan, seperti misalnya karena jumlah korban yang lebih dari 3. Nah, ini jelas bukan 3 lagi, mungkin ini ribuan. Ya, ini ribuan. Korban bukan sedikit, cuman masalahnya yang sudah memang ada ATG, alhamdulillah itu sudah diproses ke pengadilan. Yang lain itu masih banyak korban-korban yang tidak jelas, dan kebanyakan itu ya sudahlah, mengikhlaskan saja, itu banyak. Nah, ini hanya sebagian kecil yang melapor, sebagian besar banyak yang masa bodoh gitu. Berikutnya, cari pengacara. Nah, ini yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat awam. Ya, saya juga kadang kalau pengacara kan identik dengan, nah itulah juga perlu dibahas. Emang ada sih bantuan hukum kalau misalkan mau cari bantuan hukum yang gratis bisa juga, tapi ingat, meskipun gratis secara itu pengacara, tapi tetap ketika kita misalkan bolak-balik ke persidangan itu tetap uang pribadi. Itu masalahnya, dan masalah tidak akan cepat selesai begitu saja. Bisa cepat, tapi kebanyakan berlarut-larut, tidak selesai-selesai, panggil terus. Ini yang memakan waktu tidak sebentar. Nah, ini mencari langkah dalam mengajukan gugatan terhadap kasus investasi bodong yang menimpa Anda. Anda dapat meminta bantuan teman atau tetangga yang menjadi seorang pengacara. Nah, ini katanya bantuan teman atau tetangga Anda yang menjadi seorang pengacara. Nah, ini cari kenalan. Kenalan pun itu ya tetap bensin mah itu harus begitu. Demikianlah hal yang harus dilakukan agar uang kembali atau tidak merasa dirugikan. Tapi ya kalau uang kembali sih saya bukan pesimis, memang jarang yang kembali, kebanyakan loss begitu saja. Kalau saran saya sih gak perlu repot-repot mengumpulkan korban lah, cari pengacara, itu ribet menurut saya.
Meskipun kalau sudah terlanjur jadi korban, kalian mau melapor ya silahkan, tapi konsekuensinya ya begitu, kalian tahu sendiri. Saran saya, daripada menjadi korban itu akan sangat ribet, ya sudah, gampang, hindari saja, begitu. Jadi coba gabung komunitas yang memang itu ada grup MAP masyarakat anti ponzi, itu kalian bisa gabung di sana. Di sana pasti setiap ada investasi bodong itu dihajar, maksud dihajar itu di wanti-wanti, awas itu investasi bodong. Begitu bisa saling sharing apakah ini investasi yang aman. Ya kalau masalah aman dari kerugian, ya bisnis apapun tidak ada yang aman dari kerugian. Trading benar pun itu tidak ada yang aman dari kerugian. Kalian mau bisnis apapun, mau bisnis percetakan ke, mau bisnis warung atau warung seblak, itu tidak ada yang aman dari kerugian. Tapi kalian bisa menghindari aman dari penipuan dengan cara ya ada itu kontak OJK, tanyakan, cukup diklik misalkan Pitub atau Pito atau apa saja aplikasi, atau misalkan ATG. Kalau belum tersedia tapi tidak masuk akal, tetap kata Pak Tonggam, ingat 2L, legal dan logis. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan. Kalau kalian suka dengan video-video saya, silahkan jangan lupa di subscribe dan di like juga, terus komen gitu, silahkan, agar saya bersemangat untuk memberikan informasi terupdate. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.